sama aku Wulan dan terima kasih banyak ya buat kalian yang juga masih di Bingkai Karya, tentu di sesi Bingkai Suara ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, udah ada salah satu musisi yang baru aja rilis albumnya gitu. Ada Tradito atau Dias Wijayanto. Ini aku manggilnya Dias aja gitu ya. Halo Dias, Halo, salam kenal semuanya. salam kenal. Ini lagi di mana Dias? Di rumah? Kebetulan lagi di rumah. Oke. Ini lagi sibuk apa nih? Sibuk promo ya? Iya, lagi sibuk promo juga, lagi ada persiapan-persiapan lainnya untuk turunan albumnya juga, gitu. Oh, Jadi wow. lagi fokus ke albumnya aja sih untuk saat ini kebetulan. Oke, ini BTW kamu Jakarta ya? Iya, Jakarta. Gimana nih? Ini kan mau Lebaran biasanya udah sepi banget atau gimana? Kebetulan baru hari ini ngerasain sepi. Tadi sempat keluar rumah, terus Iya. habis itu kok eh apa ya kan ngejar agak siangan gitu, agak lebih cepet. Kayak kok kosong ya, tumben banget dari Planet kemarin. mana ini? Dari kemarin tuh macet tuh luar biasa sampai males keluar rumah. Terus Iya, tiba-tiba iya. sekalinya harus keluar rumah, kosong jalanan gitu ya. Alhamdulillah. Mau ngebut, mau koprol bisa ya di Jakarta ya? Iya, lagi aman banget ini jalanan. Iya, aku ngeliat, waduh ini Jakarta enak banget nih kayaknya ini pada mudik. Kalau kamu nggak mudik, kamu asli Jakarta ya? Asli Jakarta, jadi nggak kemana-mana di rumah aja. Ntar saudara yang paling datang ke rumah pas Lebaran sih. Oh, oke, oke. Ya, Dias, aku juga mau ngucapin congratulations buat album kamu yang kelahiran kala nanti, yang akhirnya lahir ya. Ya, Eh, terima kasih banyak. Thank you, thank you. oke. Nanti kita akan bahas tentunya Dias ya. Kita akan ngobrol soal kelahiran kala nanti, termasuk gimana sih perjalanannya sampai akhirnya si kelahiran kala nanti ini bener-bener lahir dan bisa kita nikmati ya. Dan sebelumnya ini kita mau ngobrolin mungkin soal perjalanan Dias gitu ya, sosok Aries. Sosok Aries ini gimana sih? Ini kamu BTW emang suka banget ya, hobi banget sama olahraga apa futsal ya? Aku ngeliat Hobi sering banget. banget. Ah, ah, apa ya? Emang karena dari kecil mungkin udah sama bapak tuh suka dikasih bola, nonton bola gitu. Jadi Oh, sekarang tuh emang suka banget main bola aja sih gitu. Terlepas dari akhirnya ngikut. iya akhirnya sampai sekarang ke bawah. Oke, oke. Jadi, tapi kalau untuk olahraga lain, kamu masih enggak ya, masih futsal ya sejauh ini ya? Olahraga lain sebenarnya main juga kayak Mm-mm. badminton yang main gitu. Cuma emang Oh, mungkin punya temen yang banyak eh, sukanya bola kali ya. Jadi yang jalan oh, ke bawah. ke bawah. Oke, oke. Nah, ini kalau ngomongin Dias yang ternyata juga selain musisi, nyiptain lagu gitu, ternyata juga seneng banget futsal. Jadi kalau perjalanannya dia sendiri itu kan 2018 itu sempat aku lihat yang kamu main drum, kamu masih gondrong rambutnya Dias gitu. Tapi kalau Iya. perjalanannya sendiri itu emang kamu itu berawal dari seorang drummer atau gimana sih? Oke. Awal musik apa ya? Pas kecil mungkin pernah dijejelin les piano kali ya gitu. Jadi kayak Oke, pertama banget tuh. anak kecil dengan les piano tuh pasti kayak, ayo nih apa perkenalan ke musik gitu, introduction to music gitu. Cuma kayak gue kayak males-malesan gitu. Sampai akhirnya suatu hari sempet pas SD awal apa TK malah SD awal kayaknya deh. SD pas satu pas dua gitu masih ada MTV di TV. Hmm. Kalau nggak salah waktu itu ngelihat siapa ya Travis Barker apa drummer Blink tuh waktu itu yang kayak ih kok main drum kayaknya seru ya gitu. Iya, iya, iya. Ini keren banget nih gebuk-gebuk drum tuh kayak wah kuat gitu. Akhirnya Keren. pas 2 SD itu pertama kali minta sama ibu, Bu mau les drum Mm-mm. nih gitu. Tapi beneran ya di les ya gitu. Akhirnya ya udah pertama kali kenal sama les drum dan musik itu ya kelas 2 SD. Hmm. Oke, sampai akhirnya SD les musik gitu ya. Terus kamu kan juga sempat ada kolaborasi sama Hindia juga sampai akhirnya kamu bisa punya album sendiri. Ini kan perjalanan yang nggak singkat gitu kan dia ya. Perjalanan yang cukup panjang itu gimana dia? Lika-likunya tuh gimana gitu? eh Awal mungkin bisa dimulai dari sempat ada masa bikin band. Nah, jadi
sebelum fokus di solo project Tradeto ini, awalnya itu dari grup yang bernama Gelas Kaca gitu. Iya, Nah, iya, tahu, tahu, tahu. Gelas Kaca ini itu di apa kapan ya itu ya kalau nggak salah 2014 Mhm. itu awal banget ketemu, terus habis itu kita mau bikin apa nih, ayo kita ngomongin mau bikin apa, itu 2013 14 lah gitu kurang lebih. Dulu sempat ada rilis EP di 2014 atau 2015, tapi kayak ya udah sekedar kayak project lucu-lucuan aja gitu sampai akhirnya kita baru bener-bener jalan itu di 2016 dan rilis album perdana Gelas Kaca itu di 2018 gitu. Terus Mhm. sempat ada mau rilisan lagi tapi berhubung pandemi dan ternyata masing-masing personil punya kesibukan masing-masing sampai akhirnya saya memutuskan buat oke, ini akan fokus ke Tradeto dulu deh untuk saat ini gitu. Maksudnya biarkan yang lain mempunyai kesibukannya mereka sendiri gitu. Maka saya akan punya kesibukan sendiri juga gitu. Akhirnya udah fokus di solo project itu deh akhirnya. Oke, oke. Dan tentunya buat ngelakuin semua itu pasti ada apa ya, ada persimpangannya gitu kan Dias ya, ada ceritanya lah gitu. Tapi yang benar-benar kamu ingat sampai akhirnya kamu memilih untuk oke aku akan tetap struggling di dunia musik ini tuh apa Dias? Yang benar-benar nguatin kamu pada akhirnya sampai sekarang? Ya. Eh, Mungkin bisa ke 2020 awal pandemi kali ya. Jadi Aduh, iya. itu lagi masa-masanya oke, Tradeto baru rilis di 2019 akhir. Oke, Gelas Kaca mau comeback di 2020 dengan merilis sebuah EP atau mini album. Ketika pandemi semuanya. Semuanya merasakan hal yang sama, semuanya berhenti sebentar. Semuanya bingung mau mulai dari mana lagi, lanjut jalanin atau malah meninggalkan yang sudah dijalani dan mulai semua dari nol gitu kan. Sampai akhirnya ada momen di 2020 tengah bulan Juni apa Juli kalau nggak salah itu Ya. hampir banget ngelepas semuanya dari musik gitu. Malah sebenarnya hampir nyerah gitu. Di 2020 mau nyerah, industri kreatif ini pasti akan hal terakhir yang mulai di setelah pandemi gitu karena membutuhkan butuh crowd, butuh Ya. tim yang besar. Dan pandemi ini kan nggak tahu selesai sampai kapan ya. Jadi pada udah nggak bisa ketemu teman sendiri di rumah, mumet tuh kepala itu. Wah, gitu. Tapi at the same time bersyukur juga gitu karena emang ternyata berpegang dimanapun sama orang lain gitu, tapi tetap yang memutuskan semuanya itu diri sendiri kan tetap gitu. Kita sama orang call, teleponan, Zoom, apapun dan lain-lain itu. Tapi ternyata untuk mempunyai apa ya, mempunyai teman yang ternyata selalu ada, mempunyai kita mempunyai nasib yang sama gitu pada saat itu dan lingkungan yang sangat amat suportif itu ternyata benar-benar dibutuhkan loh gitu. Maksudnya pada saat itu nggak bisa ketemu teman iya gitu, tapi ternyata mau dimanapun itu cuma one call away gitu. Ternyata Ya. cuma chat aja yang kayak mau cerita dong gitu. Sesimpel itu aja ternyata sangat amat ngaruh besar gitu sampai akhirnya teman-teman yang di lingkungan yang sama nyemangatin kembali dan ya udah ternyata emang mau sesedih apapun, mau sebingung apapun pada saat itu, mau lagi turun-turunnya seperti apa, ternyata emang refreshingnya ya ke musik gitu. Jadi ternyata dari itu tuh kayak oke, emang jawabannya yang bisa bikin semangat ya bermusik lagi ya udah nggak akan kemana-mana aja gitu. Jadi Oh, akhirnya oh, oke. tadi bermusik lagi. Mhm. Oke, nah ini kalau dari nama kamu Tradeto ini sebenarnya ini apa sih? Dari mana sih? Oke, Tradeto itu mungkin Tradeto awalnya diputuskan untuk sebagai moniker dari apa solo project inilah gitu. Kayak karena ini Tradeto itu dari mana sih? Gitu. Jadi sebenarnya Tradeto tuh nama KTP, benar-benar nama asli KTP gitu sebenarnya. Jadi nama KTP itu Tradeto Nurfandiasto W. Nah, W-nya tuh Wijayanto. Jadi untuk memudahkan teman-teman mengenal gitu. Jadi dia itu tuh kayak lebih memudahkan gitu untuk nongkrong nih gitu. Iya. Itu jadi semenjak pas saat itu memutuskan mau rilis solo tuh mikir banget ini apa ya. Terus akhirnya temen kayak
Rehan pakai Rehan Nur, pakai nama keluarga, iya. Bilal pakai nama keluarga, Bilal Indrajaya. Eh, Kali ya, gitu aja deh. Akhirnya ngambilnya Penggalan Pradeto ini tuh kayaknya belum banyak yang tahu deh. Ternyata bener, akhirnya ambil Tradeto deh. Gitu. Oh, oke oke. Termasuk aku ya, jadi yang tanya-tanya ini Tradito ini namanya dapat dari mana sih dia sini? Ternyata Bener. dari nama KTP juga itu sebenarnya. Oke, yes. Ini kalau dari album kamu ya, album Kelahiran Kala Nanti. Dari namanya itu orang itu kayak yang, aduh, Kelahiran Kala Nanti. Apakah memang album ini yang kamu nanti-nantikan kelahirannya atau gimana sih? Kok sampai namanya ini? Jadi sebenarnya Kelahiran Kala Nanti itu lebih ke apa ya? Mungkin kalau dari tema albumnya sendiri bisa menjelaskan dan menceritakan momentum-momentum besar yang pernah dialami selama ini menjalani kehidupan gitu sebenarnya. Oke. Kelahiran Kala Nanti ini kan kelahiran di nanti-nantinya yang akan ada terus gitu. Jadi Oh, sebenarnya uh, menceritakan kan momentum tersebut yang akan berdatangan di nantinya gitu. Mungkin dia pas baru lahir, dia nggak tahu nih pas baru lahir nantinya mungkin akan ada momen di mana dia bisa berkarir, dia bisa lepas dari uh, kuliahnya, dia bisa berkarir sendiri. Mungkin pas dia sedang berkarir, dia nggak tahu di tengah perjalanan akan ada downfall gitu. ya. Jadi uh, itu kelahiran yang berkala ini nih, momentum-momentum besar yang membentuk akhirnya dia seperti sekarang. Nah, itu yang diceritakan di album tersebut. Momentum-momentum yang membentuk sampai akhirnya kayak sekarang. Oke. Itu udah terangkum di 10 track di dalamnya itu ya. Sebenarnya kalau tujuan kamu sendiri, kenapa kamu merangkum kisah kamu di dalam sebuah karya ini? Apakah emang kamu pengen banget mendokumentasikan hidup kamu biar orang lain belajar dari kamu atau gimana sih konsepnya? Sebenarnya pas awal-awal mau bikin album juga apa yang mau diceritain ya gitu. Tapi kayaknya Hmm. selama ini diceritakan tuh kayaknya seru deh gitu. Maksudnya pengen menceritakan naik turunnya selama ini akhirnya bisa merilis sebuah album, naik turunnya sampai akhirnya memutuskan untuk tetap di musik gitu. Menurut, menurut aku kayak ya kalau misalkan sesimpelnya share cerita sendiri, di luar sana kayaknya akan ada yang ngerasa, oh sama nih gitu. Kayaknya bisa relate ya mungkin gitu. Atau malah yang di luar sana yang ngerasa sendiri nggak bisa punya teman atau mungkin nggak bisa ada tempat cerita gitu. Tiba-tiba ada lagu yang mungkin bisa menjadi temannya dia gitu akhirnya, oh ternyata gue nggak sendiri ya ternyata begitu. Jadi sebenarnya lebih ke pengen nge-share aja sih ke teman-teman juga dan ingin bercerita aja selama ini perjalanannya melewati aplikasi dan semoga di luar sana ada yang relate sama lagunya, ada yang mungkin merasakan hal yang sama gitu. Jadi dia ngomong sebetulnya gitu aja sih. Oke. Nah, ini dari 10 lagu ya yang di dalamnya itu. Aku pengen deh apa bahas dikit-dikit gitu boleh ya? Boleh banget. Nggak keburu kan ini? Aman Oke. banget. Ayo kita bahas. Iya, ini dari yang ini yang fokus tracknya jadi di album ini yang satu-satu ini juga bener-bener Adias, thank you banget kamu udah nyutain lagu ini. Soalnya ini tuh kayak pas banget buat orang-orang yang sekarang itu lagi di masa apa ya, ambisius banget gitu loh, ambisi banget kan ada kan orang di momen yang kayak gitu kan, yang harus ngejar banget gitu. Ih, Betul ini tuh banget. dapet banget di aku ya. Berarti Thank pas you ya. banget. Iya pas udah gitu ya kesalahanku ya. Aku dengerin itu pas aku kebangun jam 12 gitu. Aku dengerin itu kayak ya makin gak bisa tidur dia. Makin kepikiran. Iya. Oke, ini kalau di yang track yang satu-satu ini Hmm. sebenarnya apa sih ada pesan apa di balik itu sih, Yas? Ah, sebenarnya kalau satu-satu tuh lucunya jadi ini lagu terakhir yang kelar sebenarnya gitu. Kan Oh, ternyata terus lagu terus terus. terakhir yang kelar yang sangat amat susah dikelarin ini ternyata malah ngerangkul semua lagu untuk kelar menjadi sebuah album gitu. Jadi sebenarnya yang dirasakan pada saat itu adalah panik gitu. Ini album belum selesai, ini masih banyak banget yang harus dipikirin, ini masih ada ini, masih ada itu. Tapi ternyata untuk mengerjakan semuanya satu persatu, itu kayaknya semua bisa kelar deh. Gitu. Akhirnya lagu ini kelar dengan mengerjakan satu persatu, akhirnya lagu ini menemukan temanya sendiri satu-satu.
ya udah itu kayak nasihat buat diri sendiri aja gitu. Sebenarnya kalau melakukan semuanya, yang penting satu-satu aja pasti bisa kok gitu. Jadi sebenarnya dimulai dari sebuah kepanikan sampai akhirnya menemukan jawabannya sendiri, akhirnya albumnya liris juga gitu, semuanya selesai gitu. Aduh, ini apalagi yang ini yang aku suka ya sampai aku tulis di sini. Detik-detik jarum terus berputar. Ini tuh bahasanya itu bahasa kiasan banget gitu loh. Tapi oke gitu. Detik-detik jarum terus berputar, waktu tak henti hanya untuk menunggu. Yang dituju tak akan muncul sekejap, banyak badai yang harus dilalui untuk menempuh waktu mengejar asa yang belum tentu datang untuk yang kedua. Ini tuh bener banget karena emang kesempatan itu nggak pernah, ya mungkin bisa gitu ya datang dua kali, tapi kan ya bisa jadi gitu. Tapi kan paling banyak itu kesempatan datang cuma sekali, bos gitu. Ini dapat dari mana sih ini kata-katanya ya? Kamu beli di mana sih? Eh, apa ya itu sebenarnya lebih ke kayak pada saat itu mau ngerjain, Mhm. terus habis itu banyak mikir yang kayak, aduh ini lagu kelar nggak ya? Ada aja pasti ngerjain album sekian lama pasti mikir ini lagu eh, nyampe nggak ya ke orang? Ini lagu orang bisa terima nggak ya gitu? Ini eh, susah nggak ya orang dengerin? Itu pasti ada tuh maksudnya perjalanan melakukan proses pengerjaan album itu pasti ada begitu tuh. Jadi kayak apa ya? Udah jalanin aja dulu kita lebih ke kan kita maksudnya nggak tahu nih oke kesempatan depan mata itu tapi somehow itu juga harus dijemput gitu. Ya udah fokus dulu aja sama apa yang dikerjain gitu terus mungkin emang kesempatan nggak datang untuk kedua kalinya gitu tapi kan belum tentu untuk semua orang seperti itu gitu sebenarnya jadi Mhm. yang mengerjakan satu persatu ini mungkin ini nge-leads ke si kesempatan itu yang mungkin datang ke kita Ya, sendiri gitu walaupun mungkin baik kita tahu maupun tidak tahu tapi ya satu-satu kelarin dulu aja sebenarnya gitu sih. oke. Ya, ya terus kalau dari runtutannya sendiri sebenarnya ya, biar listener itu bisa ngikuti banget itu lagunya itu sebenarnya dari mana dulu sih yang harus didengerin sampai urutan ke yang mana gitu ya? Sebenarnya kalau dari album itu sesuai tracklist juga udah oke karena sebenarnya Oh. sebenarnya tadinya malah tracklist tuh tidak tidak kayak sekarang sebenarnya kayak diacak dari timeline mungkin kejadiannya atau awal dan lain-lain tapi ternyata apa ya ternyata saat tengahnya itu diacak kayaknya nggak masalah juga deh ternyata sebenarnya begitu terus juga di di album itu sebenarnya yang sangat amat urutan itu track satu 2 3 aja sih sama paling akhir itu emang sudah dibikin untuk menjadi lagu penutup aja sebenarnya. Sisanya di tengah mau dengerin dari mana aja nggak apa-apa sih. Oke, ya, ya sama ini aku mau bahas ini deh yang hari lahir itu kan juga ada kamu bikin apa sih kayak konten kamu tanya ke beberapa orang termasuk keluarga ya itu ya yang kamu nanya soal hari lahir itu maknanya itu kayak apa gitu dan itu ada momen seorang ibu yang menanyakan soal kelahiran dan dia menceritakan bagaimana dia menantikan kelahiran anak-anaknya itu wah itu konsep siapa sih konsep kamu? Itu ngobrol sama temen sih, ini Oke. diapain ya gitu. Ada dia bilang, coba kalau misalkan ngomongin hari lahir gitu, ngomongin hari ulang tahun, hari kelahiran gitu, tapi nggak dari sisi lo aja ya gitu. Coba dari orang-orang terdekat atau mungkin malah nyokap gitu. Oh iya sih ya gitu. Akhirnya kita ngambil beberapa temen yang bersedia, eh, orang tuanya juga gitu, sampai akhirnya mendapatkan jawaban-jawaban yang apa ya, yang mungkin belum pernah didengar sebelumnya gitu ya, mungkin malah Ya. masukan buat diri sendiri gitu, atau mungkin malah kasih perspektif lain gitu. Oh ternyata eh, tiap orang itu punya arti tentang hari lahir, hari ulang tahun itu berbeda-berbeda banget gitu. Jadi itu apa ya, menenangkan juga sih denger yang kayak oh Benar, benar. anak sama orang tua tuh beda banget melihat hal tersebut gitu Ya. ternyata. Jadi, itu menenangkan juga sih ternyata. Aduh, apalagi ada juga yang statement aku lupa yang cewek itu ya ngomong
kalau kelahiran ini bukan kelahiran itu bukan persoalan perayaan gitu. Kayak, iya bener ya. Kadang orang itu memilih untuk justru menyendiri, dia apa namanya mengevaluasi dirinya gitu. Kalau kamu tipikal yang mana sih ya? Kalau pas lagi birthday gitu, kamu yang oke, party atau yang gimana? Sebenarnya sangat punya love hate relationship sama ulang tahun sih gitu. Jadi eh, apa ya? eh, Ulang tahun belakangan ini malah jadi beberapa tahun belakang ya malah selalu eh, nggak gitu suka ulang tahun gitu. Malah pengennya udah sendiri aja, makan aja, ayo gitu. Cuma Ya, apa ya? Makin sini kayaknya malah malah terutama kemarin sih. Jadi kebetulan seminggu setelah album rilis itu kebetulan baru ulang tahun ke umur 30 gitu. ya. Ditakutkan dari pertama bikin lagu itu sampai akhirnya wah udah mepet nih mau rilisan. Wah, berarti minggu depan ulang tahun nih. Malah dikiranya malah buruk banget gitu. Malah bakal yang kayak turns out eh, aduh ini 30 dan lain-lain. Tapi ternyata eh, apa ya, setahun belakang ngerjain album itu ternyata malah malah di luar itu Mhm. baru punya lingkungan baru, punya teman-teman circle kecil yang ternyata ngumpul terus-terusan, terus habis itu mempunyai apa ya perasaan yang beda kayak dengan teman sebelumnya gitu. Ternyata Mhm. menjalani sebuah uh, hari ulang tahun mungkin kita nggak gitu suka uh, nambah usia, tanggung jawab makin banyak, kita nggak gitu suka hal itu, tapi untuk ngumpul sama teman-teman terdekat yang kita tahu itu mereka peduli banget sama kita dan begitu sama mereka, itu cukup loh ternyata gitu untuk di apa ya, dikumpulin sama teman-teman yang emang sangat peduli banget tuh ternyata itu lebih dari cukup. Jadi ya hal buruknya hilang aja habis itu. Ternyata emang cuma butuh lingkungan yang baik aja kok gitu. Benar. Benar, benar, benar. Makanya kita juga nggak nyalain ketika orang-orang ngomong kita semakin dewasa itu circle kita itu semakin kecil loh. Orang-orang yang benar-benar dekat sama kita tuh bisa dihitung loh. Itu iya bener banget gitu. Oke, Ah, ya gitu. ini kalau masih di itu ya di hari lahir ya itu kan juga ada MV-nya ya di situ tuh aku kurang tahu itu dia sama apa sama bapak sama ibu atau orang lain itu yang ada momen pas waktu anak kecil itu siapa? Kamu ya, bukan? Ah, Itu kamu. itu arsip Bapak Ibu pakai apa handycam Iya, masih serius. masih disimpan Lucu semua. banget. Jadi awalnya emang pengen kayak si kaset-kasetnya nih udah bilang ke Bapak Ibu, Pak, Bu, pengen Heeh. dipindahin ke CD kali ya atau ke hard disk supaya bisa ditonton. Oh boleh gitu. Terus nggak lama ada ide bikin video klip, terus ngobrol sama direkturnya. Lo masih ada arsipnya semuanya ada gitu, maksudnya nggak semuanya, cuma ada banyak gitu. Ya udah, kita kumpulin aja sampai akhirnya digabung ada beberapa scene itu dimiripin sama pas di adegan video klipnya gitu dari pas dulu ulang tahun pas masih kecil gitu. Jadi emang ya itu dia ulang tahun kesekian ya itu yang ada di situ semuanya. Wow. Aduh, ini bener-bener ngedukung kamu banget deh, Yes ya. Tapi aku mau nanya deh, Yes, yang sebenarnya real support system di dalam hidup kamu sampai akhirnya dia benar-benar bisa tumbuh sampai sekarang ini tuh siapa sih? Hmm, support system pastinya keluarga sih, pastinya orang tua gitu. Walaupun mungkin ada beberapa momen yang apa ya naik turunnya pasti ada, debat ngomelnya pasti ada, berantem kecil-kecil mah pasti ada itu. Cuma eh, awal ngeband itu tuh ngobrol dulu sama ibu gitu sebenarnya. Bu, mau ngeband ya, Bu ini mau bikin ini itu. Gitu. Dari awal orang tua itu tidak mendukung sama sekali, dari awal orang tua itu nggak suka banget kalau anak jalan, sampai akhirnya di tahap sekarang tuh tiap ada rilisan tuh ditanyain sekarang lagi ngerjain apa gitu. Maksudnya hal sesimpel itu tuh ternyata bikin semangat loh gitu sebenarnya. Jadi eh, ya mau ada kejadian yang nggak disukai atau apapun, orang tua dan keluarga itu nomor satu sih yang bikin sampai Benar. gitu.
setuju, setuju. Oh, hangat sekali keluarganya. Oke, nah Yes, ini kalau kita balik lagi sama pengerjaannya ya, itu di album kamu yang ini tuh kan kayak mostly kamu gitu loh yang bikin dari nulis sama produce-nya gitu. Nah, prosesnya gimana sih Yes? Ceritain dong. Em, Proses pertama banget itu tuh apa ya? Emang lebih ke kayak ini album untuk pembuktian diri sendiri juga, untuk Oke. nge-push diri sendiri kira-kira bisa sejauh apa yang ngerjain gitu. Sampai akhirnya Hmm. memutuskan untuk oke, lagu diproduksi sendiri deh gitu. Oke, lagu kita kerjain sendiri semua. Jadi awal banget ngerjain yang khusus untuk album gitu ya. Yang fokus kayak, oke ini lagu akan untuk album. Itu sebenarnya dari 2021 4 Januari sebenarnya. Hmm. Itu jadi dari awal 2021 itu udah ada lagu yang emang untuk album nantinya gitu. Nah, terus berjalannya waktu eh, kepikiran untuk kolaborasi. Oke, ini seru deh kolaborasi gitu. Akhirnya memutuskan untuk di lagu yang selisih itu sama Reruntuh. Oh Kita iya. bikin dari nol, duduk bareng, walaupun mungkin Reruntuhnya si Eki pada saat itu memutuskan untuk yang kayak, ya selalu aja deh yang bikin lirik gitu. Akhirnya aku yang bikin lirik. Gitu. Terus ada beberapa track juga kayak Amat dan Teguran, itu Hmm. yang bikin liriknya dan yang menyampaikan liriknya itu ibu. Oh, Gitu, Amat. iya. Dan lirik pun yang nulis ibu gitu. Karena ibu emang doyan nulis gitu. Jadi akhirnya Oke. ini nggak afdol deh kalau nggak ada suara ibu di sini gitu. Pengen deh Aduh. Iya, iya. kalau sama ibu. Oh ya udah, yuk boleh deh gitu. Udah akhirnya itu kesampaian ibu yang nulis, ibu yang menyuarakan juga. Terus sama di track terakhir yang judulnya Sang Maha Pemaksa itu ada teman yang nulis juga, solois Aldrian Rishad. Jadi Hmm. di luar itu semua ngerjain sendiri kecuali mixing mastering udah gitu. Jadi Hmm. alhamdulillah dengan menantang diri sendiri, nge-push diri sendiri ternyata selesai juga albumnya. Oke, gak kerasa ya ternyata semuanya udah kelewat gitu aja gitu dan tinggal cerita yang dia sekarang bisa ceritain ke orang-orang gitu. Oke. Terus kalau di artwork itu aku ngeliat itu, waduh, effort banget ya. Kamu yang pakai apa putih-putih itu, kamu harus tidur di genangan air di antara tebing-tebing itu. Itu juga konsep dari kamu sendiri ya? Itu konsep sendiri juga, tapi ngobrol sama fotografernya gitu. Jadi Oke. fotografernya mengarahkan posturnya, gitu. Kebetulan teman deket juga gitu. Jadi kita banyak nongkrong, banyak ngobrol gitu. Oke. Emang konsep dari aku gitu. Untuk Hmm. Itu dapat ide dari mana sampai kamu nemuin tempat sebagus itu ya? Emang kamu suka main gitu ya? kebetulan ada teman-teman yang di produksian syuting kan ya. Jadi Mm-mm. saat itu tiba-tiba dia nge-storyin, ini di mana gitu. Banyak tuh. Jadi banyak banget nanya teman yang emang produksian syuting, Aha. nanya, ini di mana? Di sini. Oh, oke, screenshot story-nya, simpan. Ini di mana? Di Hmm. sini. Oke, jadi banyak banget ngelis tempat sampai akhirnya memutuskan untuk ke Tebing Koja ini di Balaraja. Hmm. Jadi Oke. pada saat itu sebenarnya nggak duga banget kalau ada lokasi kayak yang ada di artwork gitu sebenarnya. Karena temen juga cuma nge-story ini di lokasi yang lain gitu. Cuma kok kayaknya lucu ya tempatnya. Sana dulu kali ya. Untuk mendapatkan spot tersebut yang dijadikan artwork itu benar-benar beruntung banget sih karena memang sebagai yang diharapkan tempat itu ternyata gitu. Jadi eh, pas ke sana itu ngobrol sama orangnya gini-gini jalan-jalan terus aku sama si fotografernya akhirnya ngeliat tempat ini kayaknya perfect deh buat buat artworknya. Udah untungnya kita tempat pertama itu bener-bener ke Balaraja dan Mhm. tempat lainnya. Akhirnya kita memutuskan untuk kayak udah akhirnya fotonya di tebing koja itu aja. Oke, oke, oke. Wah, itu emang pas banget itu tempatnya. Soalnya apalagi itu ya, yang kamu pakai putih-putih, semua pakai putih-putih itu, aduh, dapet banget itu. Itu sore ya? Sore apa pagi di situnya? Pagi ke siang itu Oh, pagi pagi ke siang. Oke, oke, oke. tempat Iya. yang belum ramai aja sih gitu karena itu Mm-mm. sebenarnya tempat wisata kan si tebing koja itu. Kita Mm.
Oke, agak kosong. Oke, iya, yes, ini album udah jadi nih, yes, ya kan? Kamu next mau ngapain lagi nih? Yang lagi digarap sekarang itu sebenarnya pasti turunan dari album pas rilis pasti ada merch ya gitu. Ya, Kebetulan dia emang produksi merch, terus di luar itu lagi lagi ngegarap sesuatu yang besar juga, live session album gitu. Jadi kita akan wah. syuting, kita akan memainkan lagu-lagu dari album ini, 10 track ini semuanya kita mainin secara set gitu. Dan apa ya, pengen banget nunjukin ke teman-teman juga atau mungkin pendengar yang baru yang belum pernah mendengarkan Tradito sama sekali itu sebenarnya Tradito itu kan mengemas lagunya di album lumayan elektronik sebenarnya gitu. Jadi pertanyaan yang muncul itu adalah ini live-nya gimana? Ini manggungnya kayak apa gitu. Yes, ini lu manggung elektronik apa full band, apa lu sendiri gitu. Oh enggak. Jadi sebenarnya kita mau kasih tunjuk itu adalah ini lagu bisa dibawakan secara full band loh. Ini akan bentuknya seperti ini kalau full band gitu. Jadi memberikan experience yang berbeda dengan mendengarkan yang ada di album. Jadi paling dekat yang digarap banget si live session dari album Kelahiran Kala Nanti ini. Oke, oke. Ini beberapa live session, aku juga sempat lihat ya, ada tiga nggak sih yang udah kamu up itu? Hmm. Itu masuk apa? Um, Versi live sessionnya ya? nah, kalau live session mungkin di beberapa tempat udah ada, tapi Tradeto sendiri itu baru yang Tradeto Home Concert yang 2020. Oh iya, Nah, mungkin kalau dari live session di tempat lain itu ada yang sama Saniter juga gitu. Itu ada yang mana lagi ya? Kayaknya sih itu ada yang akustik, ada yang full band juga. Cuma kalau dari Tradeto yang sendiri baru si itu apa pas pandemi 2020 Tradeto Home Concert itu membawakan single yang baru dirilis ada semua ada secara full band tapi yang Hmm. mainnya aku semua gitu. Jadi untuk kasih tunjuk kayak ini kita pandemi, ini kita susah Ya. latihan bareng-bareng sama bandnya. Udah nih, gue sajiin dulu deh nih buat lu nonton semuanya gitu. Full band bakal kayak gini nih Tradeto gitu. Jadi akhirnya Oke. nanti kesampaian untuk memainkan semuanya sendiri gitu ya. Alhamdulillah lah. Jadi juga akhirnya gitu. Oke, yes, thank you ya. Ini nggak kerasa ternyata tadi kita udah banyak bahas gitu ya di album kamu yang tentunya nanti next karya-karya kamu pasti kita tunggu dan aku sekali lagi thank you banget kamu udah eh, apa bikin karya ini yang dimana ini tuh kayak temen banget buat orang-orang karena memang ada fase-fasenya gitu loh. Itu Hmm, yang aku suka dari album ini, yes. terima kasih. Oke, yes, kalau dari sekian track itu yang kamu suka yang mana sih? Yang kamu banget? eh Untuk sekarang deh. boleh milih berapa banyak? Pilih tiga kali ya, boleh ya tiga ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Tiga, tiga, tiga. eh Kalau orang mungkin baru berkenalan dengan Tradeto itu nomor satu berbunga. Oke. Nomor Mm. Terus kalau dari album itu sangat amat personal. Ini sebenarnya shout out ke lagu pertama yang baru yang keluar di album sih gitu sebenarnya cuma Mm. wah ada special place nih di Ya. dirinya sendiri gitu. Itu track satu Dewi Pertiwi Mm-mm, mm-mm. sama Selisih yang featuring Reruntuh. Ternyata mengerjakan lagu dari nol berkolaborasi itu sangat seru gitu. Jadi itu experience yang didapetin tuh ternyata seru banget dan outcome-nya sangat memuaskan. Jadi itu personal suka banget sama lagu Selisih gitu sih. Hmm, oke. Nah ini boleh nggak di akhir ini mungkin kamu nyanyi dikit aja. Terserah deh kamu mau lagu yang mana di bagian mana. Boleh Eh, nggak? nyanyiin Selisih kali ya. Oh, Eh, boleh, 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 boleh. Oke. Kita kebetulan, akan dengerin ya suaranya Dias gitu. Nyanyi selisih. nah, jadi kendalanya adalah kebetulan Selisih itu dimainin di dua fret di atas sebenarnya. Mm-mm. Dan kaponya lagi kayaknya lagi di temen, cuma lupa dimatikan, lupa minjeminnya ke siapa juga. Jadi bisa mungkin main dengan baik lah. Nadanya agak rendah dikit nggak apa-apa ya. Iya, 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 iya.
Agak agak lupa-lupa dikit. Sorry, bentar. Oke. Jadi Oke, please welcome Dias. akan Oke, kita dengerin. pick dari chorusnya ya. Oke, boleh. Dan terima kasih. Terima kasih juga dia untuk persembahannya. Sukses terus ya, sehat-sehat terus. Terima kasih. Terus berkarya karena kita akan selalu menunggu karya-karya kamu gitu. Ditunggu untuk Oke, mentionnya kalau gitu. siap. Ya, yes, thank you sekali lagi sehat-sehat di sana ya. Dan juga oh ya, sekali lagi nih apa namanya buat teman-teman ya, buat listener yang kepo nih bisa denger di mana aja nih sama MV-nya. Oke. Buat mendengarkan album perdana dari Tradeto, Kelahiran Kala Nanti, itu udah bisa di semua streaming platform. Jadi mau dengerin dimanapun streaming platform ada di situ. Eh, untuk video lirik supaya bisa nyanyi bareng, mau lihat visual video klipnya juga, itu ada di YouTube di Tradeto. Jadi semuanya ceknya Tradeto juga. Untuk update apa ya panggungan berikutnya atau mungkin rilisan personal albumnya mungkin update apapun bisa ke Instagram, Twitter itu @tradeto_. Jadi semuanya dengan nama Tradeto semoga-moga muncul paling atas lah. Amin. Kita termasuk BTS itu juga ada ya di YouTube-nya tuh. Iya, ada semuanya. Oke, sip. Yes, thank you. Ini aku udah ngomong thank you berapa kali nih sampean. Sukses. Oke, Sampai jumpa. siap. Oke. Ya, terima kasih kembali.